Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Hidayah dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai bedah e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fakih Hidayah. Saya Arini Zahira Putri. Saya Aulia Rahim. Saya Alfik Debrilian. Dan saya Muhammad Islan Yazid. Oke, di sini yang pertama kami akan mengidentifikasi dari jurnal pertama. Nah, di sini kami mengidentifikasi ada dua, yaitu masalah dan solusi. Pada jurnal ini kami mendapatkan masalah, yaitu penulis mendapatkan masalah di sini, yaitu dia mengidentifikasi pada sistem yang berjalan di toko visago.co, di mana pelanggan harus menanyakan ketersediaan stok barang sebelum melakukan pemesanan. Kemudian ketika pelanggan mengkonfirmasi sudah melakukan pembayaran barang, terkadang tertimpa dengan pelanggan lainnya yang akan melakukan pembelian barang tersebut. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam transaksi dan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Nah, selanjutnya itu solusi. Solusi yang diusulkan oleh penulis yaitu dengan mengembangkan aplikasi e-commerce berbasis Android menggunakan Android Studio. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, melihat ketersediaan stok, dan juga melakukan konfirmasi pembayaran secara langsung. Next, ada hasil berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, baik pengujian alpha dan beta menggunakan aspek pengujian ISO 25010, pengujian aplikasi e-commerce visago.co pada functionality suitability mendapatkan skor 94% dan untuk pengujian usability mendapatkan 68% dari sisi pengguna dengan kriteria baik. Kemudian dari sisi admin mendapatkan skor 92% dengan kriteria sangat baik. Pada pengujian aspek portability dengan spesifikasi smartphone yang berbeda dapat terinstall dan dapat berjalan dengan baik. Pada ide bisnis, toko visago.co, platform e-commerce yang fokus pada penjualan produk pakaian polos seperti kaos polos, baju berkerah polos, dan hoodie polos. Dengan memanfaatkan teknologi e-commerce berbasis Android, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperbaiki pengalaman belanja pelanggan, dan mempermudah pengelolaan inventaris. Pada rancangan antarmuka ada halaman utama, halaman kategori, halaman detail produk, halaman keranjang, halaman pembayaran, dan halaman akun. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini adalah penulis berhasil membangun aplikasi e-commerce visago.co berbasis dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada pemilik toko visago.co dan melakukan observasi untuk mengetahui proses penjualan yang dilakukan selama ini. Selanjutnya, penulis melakukan perancangan interface kemudian dan berdasarkan serangkaian pengujian aplikasi ini berhasil mengatasi masalah yang ada dalam sistem pemesanan sebelumnya, di mana pelanggan harus menanyakan ketersediaan stok barang secara manual. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat dengan mudah melakukan pemesanan, memeriksa ketersediaan stok, dan melakukan konfirmasi pembayaran secara langsung, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi. Jurnal 2, kita masuk ke identifikasinya. Yang pertama, masalah. PT Jotun Indonesia menghadapi kendala dalam sistem informasi yang ada untuk menentukan tingkat isi jumlah produk yang beredar berdasarkan persediaan maupun produk terlaris atau tidak terlaris pada masing-masing toko mitra di bawah naungan PT Jotun Indonesia. Hal ini bertujuan agar menjaga persediaan agar tidak kekurangan dan berlebihan. Pengumpulan data secara manual menyebabkan waktu yang lama dan kurang efisien dalam mendapatkan informasi. 2. Solusi. Mengembangkan sistem informasi e-bisnis dilakukan dengan menggunakan metodologi iterasi yang mencakup fase perencanaan, analisis, perencanaan, dan implementasi yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan Visual Studio Code, PHP, dan MySQL sebagai database yang memfasilitasi pengelolaan informasi produk dan penjualan. Fitur-fitur yang ada seperti pemantauan persediaan produk mitra dan identifikasi produk terlaris serta tidak terlaris dirancang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan adanya sistem ini, pembuatan laporan terkait barang, omset, dan performa produk dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, selanjutnya itu hasil
Hasil dari penerapan sistem informasi e-bisnis di PT Jotun Indonesia yaitu kemampuan untuk melihat jumlah persediaan dan produk terlaris serta tidak terlaris dengan cepat dan akurat, pembuatan laporan barang, omset, dan produk yang terlaris dengan efisien, dan juga pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengelola laporan penjualan dan persediaan. Next ada ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka. Ide bisnis, sistem informasi e-bisnis, PT Jotun Indonesia. PT Jotun Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri cat dan mendistribusikan produk cat kepada mitra-mitra atau toko. Ide bisnis e-commerce ini berfokus pada pengembangan sistem informasi e-bisnis yang memungkinkan pengelolaan data produk, penjualan, dan persediaan secara efisien. Sistem ini akan mempermudah mitra toko dalam melakukan pemesanan, pemantauan stok, dan mendapatkan laporan penjualan. Next ada rancangan antarmuka. Yang pertama adalah halaman utama, halaman login, halaman pengelolaan produk atau admin, halaman lihat stok mitra atau admin sales, halaman laporan penjualan atau admin, halaman pemesanan atau mitra toko, halaman riwayat pemesanan atau mitra toko, halaman pengaturan akun atau mitra toko. Kemudian ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi e-bisnis di PT Jotun Indonesia berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data produk, penjualan, dan persediaan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu serta meningkatkan pengambilan keputusan dalam manajemen distribusi produk. Pada Jotun Indonesia dapat melihat jumlah persediaan dan produk terlaris dan tidak terlaris serta mendapatkan data terkait pembelian dan penjualan pada masing-masing toko mitra dengan akurat dan cepat. Dengan adanya sistem informasi e-bisnis yang tersedia, membuat laporan barang, omset, serta produk yang terlaris dan tidak terlaris dengan cepat dan mudah. Kita masuk pada pembahasan jurnal ketiga. 1. Identifikasi masalah. BM Elektronik menghadapi beberapa masalah dalam operasinya, seperti kesalahan dalam mengelola data dan sering terjadinya kehilangan bukti transaksi, kesulitan dalam menghitung jumlah persediaan, lalu pihak toko masih mencatat pembayaran kredit di dalam buku catatan pembayaran kredit dan kurangnya jangkauan pasar. Nah, ini solusinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis merancang sistem informasi jualan berbasis e-commerce yang dapat membantu pencatatan data barang dan transaksi serta memudahkan pelanggan dalam mencari informasi produk. Sistem ini menggunakan metode first in first out atau FIFO untuk manajemen persediaan dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Dan sekarang kita akan masuk ke hasil. Hasil dari penerapan sistem e-commerce di BM Elektronik menunjukkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi dan manajemen persediaan. Uji coba fungsionalitas menggunakan User Acceptance Testing atau UAT menunjukkan bahwa sistem telah disetujui oleh klien. Dengan hasil kuesioner dari usability testing menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 83,75%. Oke, selanjutnya yaitu ide bisnis e-commerce beserta rancangan antarmukanya dari jurnal ketiga ini. Nah, ide bisnisnya yaitu BM Elektronik. Untuk keterangannya sendiri, BM Elektronik adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam alat elektronik. Dengan adanya permasalahan dalam pengolahan data barang, transaksi, dan juga jangkauan pasar, BM Elektronik berencana untuk mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan data barang dan juga transaksi, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari dan memesan produk secara online. Nah, untuk rancangan antarmukanya sendiri yaitu ada halaman utama, halaman kategori produk, halaman detail produk, halaman keranjang belanja, halaman pembayaran, halaman akun, dan yang terakhir yaitu halaman laporan penjualan admin. Nah, untuk admin. Untuk kesimpulannya, dapat membantu pihak toko dalam melakukan pencatatan produk maupun transaksi dan membantu pelanggan toko dalam memesan produk secara online. Berdasarkan hasil pengujian User Acceptance Test atau UAT,
Sistem informasi penjualan berbasis e-commerce sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Pengguna juga sangat setuju bahwa sistem ini membantu pengguna dalam melakukan proses transaksi dan mendapatkan informasi. Kemudian yang selanjutnya ada fitur yang harus ada di e-commerce. Pada halaman utama menampilkan produk unggulan dari promosi. Kemudian di halaman produk menampilkan deskripsi gambar, harga, dan ketersediaan produk. Halaman katalog produk, daftar produk dengan gambar, nama, dan harga yang terorganisir dengan baik. Ada halaman detail produk, gambar produk besar, deskripsi, harga, dan tombol tambah ke keranjang. Halaman keranjang belanja, daftar produk yang ditambahkan, total harga, dan tombol untuk checkout. Keranjang belanja memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk dan melihat total belanja. Halaman checkout, form pengisian data pengiriman dan pilihan metode pembayaran. Sistem pembayaran, berbagai metode pembayaran yang aman, dalam kurung kartu kredit, transfer bank, e-wallet. Manajemen stok, memantau ketersediaan produk secara real-time. Dan yang terakhir ada laporan penjualan, yaitu untuk analisis kinerja penjualan bagi seller. Selanjutnya fitur yang harus ada di e-commerce yang lainnya yaitu fitur pencarian, yaitu memudahkan pengguna untuk menemukan produk yang diinginkan. Selanjutnya memungkinkan pengguna untuk mendaftar login dan melihat riwayat pembelian. Detail produk, informasi lengkap tentang produk termasuk gambar, deskripsi, harga, dan ulasan. Selanjutnya customer service, chatbot atau layanan pelanggan untuk membantu pertanyaan. Selanjutnya sistem ulasan atau rating, memungkinkan pelanggan memberikan feedback tentang produk. Nah, sekarang kita akan masuk ke kriteria dalam kriteria halaman e-commerce yang menarik. Desain responsif, halaman harus dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Ada navigasi yang mudah, menu dan kategori harus jelas dan mudah diakses. Tampilan visual yang menarik, penggunaan warna, gambar, dan tipografi yang menarik untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kecepatan muat halaman. Halaman harus dimuat dengan cepat untuk menghindari kehilangan pelanggan. Informasi yang jelas. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Call to action yang jelas. Tombol beli atau daftar yang mencolok dan mudah ditemukan. Fitur interaktif. Misalnya, fitur zoom pada gambar produk, video, atau slideshow. Oke, kesimpulan dari seluruh jurnal yang sudah kami review yaitu pengembangan aplikasi e-commerce baik berbasis Android maupun sistem informasi e-business meningkatkan efisiensi secara signifikan transaksi dan pengelolaan data dalam bisnis. Aplikasi e-commerce untuk visago.co berhasil memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan pengguna dan juga admin, serta berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Di PT Jotun Indonesia, penerapan sistem informasi e-business telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data produk, penjualan, dan persediaan, memungkinkan juga perusahaan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen distribusi. Dan yang terakhir, sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang dibangun untuk BM elektronik juga menunjukkan keberhasilan dalam mempermudah pencatatan produk dan transaksi, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan online. Semua sistem yang dikembangkan dari 3 jurnal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Ini membuktikan bahwa teknologi e-commerce dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional dan juga pada pengalaman pengguna. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab, mungkin teman-teman semuanya bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin kami akhiri dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.